Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Junullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Budaya demokrasi yang dianut dan dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kebudayaan demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi Pancasila yang sudah menjadi budaya bangsa dilaksanakan dengan menggunakan beberapa prinsip-prinsip yang menguatkan. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai acuan atau rel dalam menentukan arah pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan berarti bahwa setiap individu masyarakat sama dan sederajat. Tidak ada diskriminasi di antara elemen masyarakat, tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Semua perbedaan dalam masyarakat akan menjadi sebuah persamaan ketika demokrasi berjalan dengan baik. Walaupun Indonesia menganut demokrasi, bukan berarti demokrasi dapat dilakukan secara anarki. Demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat secara anarki tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi akan mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demokrasi Pancasila menuntut adanya keseimbangan di antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Pernyataan ini berarti bahwa terdapat keserasian dan keharmonisan antara hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Dalam demokrasi, masyarakat tidak bisa secara terus-menerus menuntut haknya jika kewajibannya tidak dilakukan secara seimbang. Demikian juga sebaliknya. Sistem demokrasi yang baik tentunya memberikan keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak terjadi kecemburuan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi persatuan bangsa dan negara. Yang ketiga, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sistem politik demokrasi di Indonesia dan pelaksanaan demokrasi Pancasila didasarkan pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Hal ini berarti pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mewakili 6 agama yang telah diakui. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa juga berarti pelaksanaan demokrasi harus dilandaskan dengan rasa takut akan Tuhan. Penanaman rasa takut akan Tuhan diharapkan dapat menjadi benteng dan pondasi yang kokoh agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Bagaimanapun juga, penerapan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, khususnya sila pertama Pancasila, agar demokrasi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa terwujud dengan baik. Yang keempat, berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila menganut demokrasi yang berkeadilan sosial. Pernyataan ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia mengedepankan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak memihak pada kelompok atau golongan tertentu. Pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan sosial didasarkan pada sila keempat Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, didasarkan pada kemusyawaratan. Demokrasi Pancasila didasarkan pada kemusyawaratan. Pernyataan ini memiliki arti bahwa dalam proses demokrasi mengedepankan musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil melalui proses musyawarah adalah keputusan bersama yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, setiap orang yang berpartisipasi dalam proses musyawarah harus menghormati keputusan yang dihasilkan. Yang keenam, memprioritaskan kesatuan nasional dan kekerabatan. Prinsip persatuan nasional terinspirasi oleh asas ketiga Pancasila. Rasa kekeluargaan di dalam negara Republik Indonesia meningkatkan persatuan nasional di setiap masyarakat. Kesatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara, sehingga negara bisa kuat bila ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.
Yang ketujuh, menegakkan tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional negara Indonesia ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari cita-cita negara Indonesia, terlihat tidak hanya Indonesia yang menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, tapi juga ingin mewujudkan kedamaian dan ketertiban dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.